Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul ladzi la ilaha illallah wal malikul quddus salam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa redaka madlubi atini mahabbataka wa bi qurbika Allah. Kembali berjumpa dengan saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan dimanapun berada. Semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang menjalankan aktivitas di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan menceritakan ada 10 macam sifat yang berbahaya di dalam diri kita ini, dan 10 macam pula yang perlu kita isi setelah kita buang yang 10 yang berbahaya, dan kita isi dengan 10 dengan kebaikan-kebaikan. Simak sampai selesai saudara-saudaraku, biar jelas ceritanya, begitu paham. Yang 10 macam yang menimbulkan dosa pada diri kita, yaitu yang pertama, berlebihan makan dan minum. Berlebihan makan dan minum. Ingat, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku. Yang kedua, berlebihan perkataan yang tidak bermanfaat atau perkataan sia-sia. Tidak ada artinya bicara itu, ngomong aja, itu rupanya itu penyakit yang dapat menimbulkan dosa pada diri kita ini. Yang ketiga, pemarah, kasar perkataan atau tidak menyentuh. Sedikit marah, kasar. Itu yang ketiga yang bisa menimbulkan dosa pada kehidupan kita ini. Yang keempat, dengki atau pendendam di dalam hati. Sifat dengki, dendam di dalam hati itu membawa dosa. Yang kelima, cinta sekali kepada kemegahan dan bangga diri. Yang keenam, kikir dan pelit, terlalu kikir, pelit. Yang ketujuh, sangat cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia, seakan-akan dia tidak akan mati lagi. Itulah kira-kira. Yang kedelapan, sifat ria, ingin dipuji oleh orang lain, walaupun kadang-kadang di dalam hatinya itu katanya tidak mau dipuji, tapi itulah yang keluar, dia minta dipuji. Itu sangat berbahaya. Yang ke 10,
sombong dan membangga-banggakan diri. Itu 10 macam sifat yang sangat berbahaya kalau ada tertanam di dalam diri kita, yang perlu dibersihkan. Kemudian 10 macam yang perlu kita isi diri kita dengan sifat-sifat setelah dibuang, semacam gudang, bongkar gudang itu. Kemudian diisi lagi dengan 10 macam sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang 10 itu, yang pertama, selalu kita memperbanyak lafaz kalimat tobat, minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Banyak kita meminta ampun kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, selalu kita merasakan takut kepada Allah dalam segala hal, artinya takwa kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadran. Selalu kita takwa kepada Allah. Isi. Yang ketiga, selalu kita membenci, memburu dunia. Nggak usah terlalu memburu dunia kita, sebab semuanya akan kita tinggalkan, saudara-saudaraku. Hanya inilah yang kita bawa. Oke? Diamlah. Yang keempat, selalu kita berhati tabah, tahan dalam segala ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Isi, kita latih sifat-sifat itu di dalam tubuh kita. Yang kelima, selalu kita berbuat taat lahir dan batin. Mungkin kita sudah mengerti itu perintah-perintah. Selalu kita berkasih sayang terhadap makhluk Allah, baik manusia ataupun hewan-hewan. Paham kita itu. Selalu kita menyerahkan diri kepada Allah lahir dan batin. Kita serahkan diri kita, sebab Allah yang punya kita. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Selalu kita berhati bersih dan suci karena Allah semata-mata. Kalau kita beribadah, berbuat baik, segala macam kebaikan, semata-mata kita niatkan lillahi ta'ala dan menuntut ilahi anta maksudi waridaka madludi, reda Allah yang kita tuntut. Selalu kita berhati suka dengan hukum Allah yang telah ditentukan untuk kita. Artinya jangan kita berburuk sangka atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah ditentukan untuk kita, baik untuk semua umat di dunia ini. Sabarlah, itu maksudnya. Itu yang perlu kita tanamkan. Yang terakhir, selalu kita memperbanyak mengingat mati supaya bertambah tekun kita untuk beribadah. Mengingat mati, banyak-banyaklah mengingat mati supaya kita tekun. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan kali ini cerita-cerita kita ada manfaatnya. Itulah sifat-sifat yang perlu kita buang dan perlu kita isi di dalam diri kita. Kemudian ada sebuah motivasi singkat, moto istilahnya. Saya dengarkan, saya bacakan. Mari kita raih sebutir kecil di antara permata indah yang mereka tebarkan untuk menghiasi roh dikala ia akan memenuhi panggilan Allah. Maksudnya kita cari mursyid-mursyid, guru-guru yang bisa membimbing kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksudnya. Dan kemudian
satu lagi sebelum kita tutup. Silakan Anda merebut kedua-duanya, dunia dan akhirat, kalau Anda memang mampu. Tetapi kenyataan menunjukkan betapa banyak sudah manusia tenggelam dalam kepentingan dunianya, yang sukar untuk diselamatkan. Bila akhir hayatnya datang menjelang, mereka tinggalkan dunianya tanpa membawa apa-apa, dan datang ke akhirat tidak mendapat apa-apa. Dengan tidak membawa apa-apa dan tidak mendapat apa-apa, pasti mengalami penderitaan, kesengsaraan yang sulit untuk digambarkan. Janganlah memboroskan waktu. Perhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari kematian. Karena hidup yang sebenarnya adalah setelah kematian. Itulah hidup yang sebenarnya. Ada 4 macam amalan. Ingat Allah, puji Allah dan Rasul, doa. Terakhir, kerjakan. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Banyak maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.